Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 2007-1001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait proyek UAS saya dalam mata kuliah pemrograman web. Saya mengambil proyek yaitu inventory. Di sini saya menggunakan template dari admin LTI dan saya sudah mendownloadnya, lalu sudah saya masukkan juga ke dalam folder exam htdocs dan sudah saya ekstrak juga. Di sini saya membuat satu folder yang bernama inventory, di mana dalam inventory ada wheel, disk, doc, dan plugin yang sudah saya kopikan dari folder yang bernama admin LTI tadi. Lalu saya sudah membuat juga database yang bernama db barang. Di dalam DB barang ini ada tabel-tabel, yaitu tabel barang, pembelian, penjualan, dan user. User ini sendiri digunakan untuk proses login dan logout nantinya. Di sini ada menu-menu yang bisa kita tambahkan di dalam folder yang bernama menu.php. Lalu di sini ada data master. Yang pertama ada barang. Di sini ada form barang yang berguna untuk menambahkan barang yang akan kita inputkan nantinya, lalu kita tampilkan di sini. Foldernya itu ada barang dan tambah proses. Lalu di sini ada satu kolom yang bernama aksi. Di dalam kolom aksi ini ada edit dan delete. Edit ini sendiri berfungsi untuk mengedit barang yang telah kita inputkan tadi, dan untuk delete itu ada untuk menghapus barang yang tidak kita inginkan. Di sini ada file yang bernama edit barang, lalu ada proses edit barang dan delete barang. Di sini kita contohkan, nah kita mau menambahkan barang tong sampah dengan harga 6.000, jadinya stoknya 50. Kita simpan. Otomatis barang akan ditambahkan di dalam data barang tadi yang bernama tong sampah. Misalnya kita edit sampai kita hilangin, maka otomatis barang yang kita edit tadi akan berhasil diedit. Contohnya ini sudah berhasil. Lalu untuk delete-nya ini tinggal kita delete aja, maka otomatis barang tadi sudah terhapus. Lalu yang kedua ada data transaksi, yaitu ada pembelian dan penjualan. Yang pertama pembelian, di mana form pembelian ini akan membeli barang dan menambah stok yang ada di barang ini tadi. Sini ada folder yang bernama pembelian dan proses beli. Jika kita ambil contoh HVS, jumlahnya ada 30, maka otomatis barang yang kita beli tadi akan bertambah stoknya di barang ini tadi. Kita beli HVS jumlahnya 30, maka stok yang ada di barang ini tadi, HVS-nya akan bertambah menjadi 50 stok. Lalu yang kedua ada penjualan, di mana penjualan ini hampir sama dengan pembelian. Yang membedakan tadi hanyalah ketika kita melakukan penjualan barang, otomatis stok yang ada di barang ini tadi akan berkurang. Dan jika kita melakukan pembelian, maka stok yang ada di barang ini akan bertambah. Dan jika misalnya kita menjual barang, stok yang ada di barang ini tadi tidak mencukupi, maka kita tidak bisa menjualnya. Contohnya, misalnya kita akan membeli HVS berjumlah 10. Maka otomatis HVS stok yang ada di barang ini tadi akan berkurang 40. Dan jika misalnya kita melakukan penjualan,
Setelah kita akan menjual HVS yang berjumlah, kita akan jual HVS, kita mau kita jual 60. Otomatis stok tidak mencukupi karena stok barang yang ada di barang tadi HVS-nya tidak mencukupi. Lalu yang terakhir itu adalah laporan pembelian, penjualan, dan stok barang. Di sini ada file yang bernama cetak beli, cetak jual, dan cetak stok. Di sini ada laporan beli, laporan jual, dan laporan stok. Saya menggunakan file yang bernama fpdf dan sudah saya masukkan ke dalam file inventory saya. Lalu di dalam file laporan ini kita bisa melihat laporan pembelian barang, penjualan, dan stok barang. Contohnya, setelah kita mau melihat pembelian dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juli, maka akan keluar laporan pembelian yang terjadi selama tanggal 1 Juni sampai 31 Juli. Lalu, misalnya kita mau melihat laporan penjualan, sama juga dengan pembelian tadi, maka otomatis akan muncul laporan penjualan yang terjadi selama 1 Juni sampai 31 Juli. Lalu yang terakhir itu ada laporan stok barang, di mana laporan stok barang ini berguna untuk melihat seberapa banyak stok yang ada di barang ini tadi. Contohnya kita cetak stok, maka akan keluar seperti ini jumlah stok yang ada di barang ini tadi. Dan yang terakhir adalah logout, otomatis kalau kita klik otomatis akan berhasil logout. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.